Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Trisusilo SPMT. Saya merupakan lulusan program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu pada tahun 2013 dan lulusan program studi Pascasarjana Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu pada tahun 2018. Saat ini saya mengabdi sebagai seorang dosen di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Sebagai seorang dosen, saya mendapatkan amanah untuk mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya ekonomi mikro, kewirausahaan, dasar-dasar penyuluhan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah ekonomi mikro, yang mana mata kuliah ini telah saya ampu sejak tahun 2023 hingga sekarang. Bersama dosen pengajar lainnya, kami menyusun RPS ini berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang telah disusun oleh tim manajemen program studi agribisnis. Berdasarkan CPL tersebut, kami merumuskan 2 CPMK untuk mata kuliah ekonomi mikro ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi mikro seperti permintaan dan penawaran, elastisitas, teori perilaku produsen dan perilaku konsumen, serta struktur pasar dengan menggunakan pendekatan logis dan sistematis untuk memahami alokasi sumber daya dalam sistem ekonomi. Selanjutnya, CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah ekonomi mikro seperti ketidakseimbangan pasar, kegagalan pasar, serta dampak intervensi pemerintah dengan menggunakan pendekatan berbasis kasus dan alat analisis ekonomi mikro yang sesuai. Berdasarkan CPMK yang telah kami susun, selanjutnya kami merumuskan sub CPMK yang terdiri dari 6 sub CPMK yang harus dikuasai oleh mahasiswa selama 1 semester ini. Sub CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa harus mampu menjelaskan pengertian serta teori ekonomi mikro dan penggunaan model-model ekonomi serta peranan teori ekonomi mikro dan memecahkan masalah-masalah ekonomi mikro. Sub CPMK ini harus dicapai oleh mahasiswa pada pertemuan yang pertama. Selanjutnya, sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan analisis teori perilaku konsumen dan perilaku produsen. CPMK ini harus dicapai oleh mahasiswa pada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan teori dasar permintaan dan penawaran. Sub CPMK ini harus dipenuhi oleh mahasiswa pada minggu kelima. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori ekonomi dan kesejahteraan. Sub CPMK ini bisa dicapai oleh mahasiswa pada pertemuan ke-6. Selanjutnya, sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai teori elastisitas, di mana sub CPMK ini harus bisa dipenuhi oleh mahasiswa pada pertemuan ke-7. Selanjutnya, pertemuan ke-8, kita melakukan evaluasi atau ujian tengah semester. Pada minggu ke-9, 10, 11, dan 12, mahasiswa kembali dihadapkan pada sub CPMK 2, yakni mampu menjelaskan analisis teori perilaku konsumen dan produsen dengan spesifik materi tentang perilaku produsen. Terakhir, sub CPMK 6, mahasiswa harus mampu menjelaskan mengenai teori struktur pasar, di mana sub CPMK ini bisa ditempuh oleh mahasiswa selama 3 pertemuan, yakni pada pertemuan 13, 14, dan 15, dan diakhiri dengan evaluasi pada ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Dalam proses belajar mengajar, kami menggunakan 3 metode, yaitu metode ceramah, studi kasus, dan diskusi kelompok. Metode ceramah digunakan saat penyampaian materi. Selanjutnya, mahasiswa diberikan kasus yang relevan dengan materi pada saat itu dan diberikan ruang untuk mereka berdiskusi dalam menganalisis kasus yang terjadi. Demikianlah gambaran singkat tentang RPS mata kuliah ekonomi mikro. Berikutnya, saya akan menyajikan salah satu materi yang ada dalam RPS ini, yaitu tentang teori perilaku konsumen. Berikut video pengajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Oke, kita berjumpa lagi
dalam materi kuliah ekonomi mikro. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang teori ekonomi, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teori perilaku konsumen. Oke, siapa di sini yang belum pernah bertindak sebagai konsumen? Masih banyak. Oke, jadi akan kita pelajari lebih lanjut kenapa sih apa yang kalian alami itu bisa terjadi. Oke, tapi sebelum masuk ke materi, saya akan beri sebuah kartu terlebih dahulu. Ke Italia makan pizza. Tidak lupa naik gondola di Venesia. Selamat pagi generasi penerus bangsa. Mari belajar mikroekonomi dengan hati yang bahagia. Oke. Nah, biar pelajaran kita lebih afdol, lebih berkah, maka kita buka sesi pertemuan ini dengan melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari teori ekonomi. Kira-kira masih ingat nggak ya kalian tentang materi-materi itu? Nah, untuk melihatnya seberapa jauh kalian masih mengingat materinya, mungkin kita relax dulu ya dengan sedikit kuis dari saya. Kalian bisa login ke slido.com atau scan QR yang ada di depan. Ya, kita mulai ya, sudah 18 orang yang login, berarti sudah lengkap. Kita mulai soal yang pertama. Boleh lihat di layar ataupun di handphone kalian. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Baru minggu lalu, maksud sudah lupa. Baru 11 orang yang jawab, 12, 14. Oke, sudah 17. Satu lagi yang belum jawab. Jangan sampai lupa submit. Disubmit ya. Oke, sudah semua. 12 orang. Wih, 100% ngumpul di D. Nah, kira-kira 100% ini masuk ke kategori yang benar atau salah ya? Kita cek ya. Yakin? Kita cek. Wih. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang belajar tentang bagaimana manusia mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas. Nah, seperti dulu saya sampaikan bahwa kita itu selalu dihadapkan pada kondisi yang terbatas dalam memilih ataupun mengkombinasikan kebutuhan kita ya. Oke, pertanyaan kedua. Baik, sebelum masuk itu ada leaderboardnya dan ini siapa? Dandi ya, dengan waktu 8 detik guys. Stop fast ya. Selamat dulu. Ada 5 orang, Rafika, Dwi dan Ceku. Lanjut pertanyaan kedua. Oke, apa yang dimaksud dengan permintaan? Yo, permintaan. Dan lupa disubmit. 14, 15. Sudah semua, oke? Dan 18 orang langsung kita skip. Wih, 83% menjawab B dan benar. 17% sampai ya. 5 barang dari jasa yang ditawarkan. Kan keywordnya udah jelas ditawarkan. Artinya itu adalah penawaran. Ya, tidak apa-apa. Berarti butuh berarti baca lagi untuk sebelum masuk UTS ya. Jangan sampai UTS yang salah. Kalau sekarang salah nggak apa-apa. Posisinya. Oke, yang benar adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Itu definisi dari permintaan. Oke, terima kasih sudah mengingat materi minggu lalu ya. Dalam materi teori perilaku konsumen ada 2 tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku konsumen, dan yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa permasalahan konsumen dengan pendekatan nilai guna atau utility cardinal. Ya. Nah, nanti di akhir pertemuan saya harap kalian bisa menguasai 2 tujuan ini dan apa yang kita harapkan bisa tercapai ya. Amin. Sekarang kita sampaikan dulu konsumen. Mungkin kalian tadi sudah menyampaikan bahwa kalian itu adalah seorang konsumen, tapi secara teori kalian belum bisa mendefinisikannya mungkin ya. Nah, secara teori konsumen sendiri bisa didefinisikan sebagai pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa
Jadi yang kita konsumsi bukan hanya dalam bentuk barang, tetapi juga ada jasa. Apa contohnya? Tadi ada yang berangkat naik kendaraan umum, mesin, Grab gitu ya. Nah itu adalah jasa. Jadi itu juga yang kalian konsumsi. Walaupun definisi konsumsi bukan hanya yang berkaitan dengan apa yang bisa kita makan, tapi lebih luas lagi ya. Konsumen juga biasanya dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Tadi kalau untuk transportasi kita bisa naik Grab, Maxim gitu ya. Ada angkot masih ada? Masih. Nah itu angkot juga ada sebagai pilihan kita. Mungkin naik kawan juga sebagai pilihan. Tapi kawan yang berjasa ya. Jangan menggunakan dia ketika dalam terus. Ya, oke. Tadi sudah konsumen. Nah sekarang ternyata konsumen itu ada dua jenis. Ada konsumen rasional dan konsumen irasional. Apa kira-kira? Konsumen rasional adalah konsumen yang membeli barang dan jasa berdasarkan aspek tingkat kebutuhan dan daya guna produk. Jadi konsumen jenis ini dia akan selalu mempertimbangkan apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini atau tidak. Sebaliknya adalah konsumen irasional. Konsumen irasional sendiri bisa kita definisikan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa tidak berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya. Nah ini sering terjadi nih, yang biasanya cewek ya, lihat diskon misalnya gitu ya, ada apa momen diskon 11-11, 12-12 itu besar-besaran semua dibeli. Setelah itu bingung mau nyimpennya di mana atau dipakai atau tidak. Harapannya kalian harus menjadi konsumen yang rasional, karena impactnya terlalu luas kalau kalian menjadi konsumen yang irasional, suka membeli barang-barang yang tidak perlu dibutuhkan. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk mencapai teori konsumen tersebut ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi. Yang pertama, sebelum masuk ke asumsinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa teori perilaku konsumen itu. Teori perilaku konsumen di sini kita maksudkan adalah bagaimana konsumen memutuskan berapa jumlah barang yang akan dia beli dalam berbagai situasi. Jadi selain jenis barang yang mau dibeli, juga jumlahnya harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kita membelinya kebanyakan ataupun kurang untuk memenuhi kebutuhan kita. Lantas asumsinya apa saja Pak? Ada 4 asumsi yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah utilitas. Utilitas sendiri adalah ukuran manfaat suatu barang dibandingkan dengan alternatif penggunaannya. Jadi ketika kalian membeli barang, pastikan barang itu sesuai dengan yang kalian butuhkan. Misal, kalau kalian mencari gadget ya, gadget banyak sekarang kan merek gadget apapun itu, mulai dari yang biasanya Android sampai ke iOS ya. Bagi pengguna yang merasa cukup menggunakan Android, tentu dia akan menggunakan Android yang harganya relatif lebih murah. Tetapi bagi rekan-rekan yang punya budget yang lebih dan ingin mencari validasi dari lingkungannya, itu bisa dia menggunakan iOS. Karena seperti yang kita ketahui, iOS adalah tipe flagshipnya smartphone saat ini ya. Tuh. Padahal kegunaan sama-sama bisa telepon, sama-sama bisa WhatsApp, browsing dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, perfect knowledge. Perfect knowledge tersebut diartikan sebagai kondisi konsumen yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang produk yang akan dikonsumsi. Jadi, sebagai smart consumer, kita harus tahu apa yang akan kita beli dan fitur apa saja yang terdapat di produk tersebut. Kalau tadi smartphone, kalian ingin beli smartphone seperti apa sih? Apa yang kamera jernih, stabil dan sebagainya. Itu semua ada di brand-brand versi Android juga ada. Kalau mau yang lebih high class lagi ada di versi iOS. Itu kalau tipe Android. Padahal kalau tentang makanan ya, makanan kita kan harusnya lebih rigid lagi untuk mengetahui apa saja yang terkandung di dalam produk makanan tersebut. Jangan sampai kita sudah mengkonsumsinya bertahun-tahun ternyata itu tidak sehat bagi tubuh kita. Tuh. Selanjutnya di sini ada transitivity, yaitu kemampuan konsumen menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan. Nah, dalam satu jenis barang itu bermacam-macam brand, bermacam-macam
tipe juga. Nah di sini posisinya kalian sebagai konsumen itu harus memilih prioritas mana yang harus kalian ambil. Apakah kalian orientasi pada brand yang bisa meningkatkan value kalian, atau orientasi pada utilitasnya, kegunaannya. Sama-sama mencari Android, sama-sama mencari smartphone karena harganya lebih miring, pilih Android. Ataupun makanan, sama-sama mengenyangkan, daripada nongkrong di kafe dan makan di warteg misalnya. Nah itu semua keputusan ada di konsumen. Selanjutnya ada LDMU atau the Law of Diminishing Utility. LDMU itu adalah the Law of Diminishing Marginal Utility. Artinya pada awalnya pertambahan konsumsi suatu barang memberikan tambahan utilitas yang besar. Namun semakin lama pertambahan itu semakin menurun, bahkan menjadi negatif. Nah ini contohnya, kalau kalian minum air, ya kalian habis jalan nih dari mana kayak jalan shopping gitu ya, terus kalian minum air, gelas pertama itu akan memberikan rasa kepuasan yang luar biasa, betul tidak? Betul. Nah selanjutnya karena rasa masih kurang, kalian minum lagi gelas kedua, sampai akhirnya tanpa sadar setengah galon pindah ke dalam lambung kalian. Apa yang kalian rasakan ketika setengah galon itu pindah? Pasti kembung kan? Nah, kondisi kembung itu adalah kondisi yang menggambarkan bahwa manfaat dari penambahan konsumsi itu semakin menurun. Artinya kita di situ sudah mencapai kepuasan yang minus ya. Apa di sini? Jadi ada 4 asumsi yang harus dicapai. Pertama utilitas, ada perfect knowledge, ada transitivity, dan the law of diminishing marginal utility. Oke, selanjutnya teori perilaku konsumen. Kita masuk ke teori perilaku konsumen ini harus mengacu pada buku permintaan. Di mana buku permintaan itu biasanya jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Betul tidak? Betul. Ada nggak di sini yang belanja ketika harganya malah naik? Ada? Ada kelebihan uang? Nanti pas dijual harganya pas lagi turun-turunnya tuh. Ada nggak? Ada kan? Nah, artinya secara normal seorang konsumen pasti membeli barang ketika harganya murah. Seperti itu. Untuk memenuhi kebutuhannya, dan yang harus kalian ingat adalah ada keterbatasan tadi ya. Terus selanjutnya teori perilaku konsumen akan menerangkan tentang mengapa para konsumen akan membeli lebih banyak barang pada harga yang rendah dan mengurangi pembeliannya pada harga yang tinggi. Dan yang kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan kombinasi barang yang akan dibeli dari pendapatannya. Oke. Untuk menjawab teori perilaku konsumen kita ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan utility kardinal dan yang kedua ordinal. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang utility kardinal. Bagaimana kita mencapai titik kepuasan dalam konsumsi barang dengan pendekatan utility kardinal. Nah, ini pendekatan utility kardinal itu adalah pendekatan bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen dapat diukur secara kuantitatif. Pada dasarnya, kepuasan yang kita rasakan itu tidak bisa kita angkakan, betul tidak? Ada yang bisa melihat berapa kepuasan yang disampaikan apa yang jadi ketika minum es teh 1 gelas ketika puasa tengah hari. 100% ya. Jadi pada dasarnya rasa puas itu tidak bisa kita utarakan nilainya, tapi dengan pendekatan utility kardinal kita harus mencoba untuk memberikan nilai pada setiap level kepuasan tersebut agar kita bisa menghitungnya. Nah, dalam pendekatan ini ada 3 asumsi yang harus kita penuhi. Pertama, konsisten dalam referensi. Artinya, ketika kita menjadi seorang konsumen yang lebih suka produk A dibandingkan produk B dan lebih suka produk B dibandingkan produk C. Nah, ketika dihadapkan pilihan antara A dan C, kalian lebih suka yang mana? A dan B lebih suka A, B dan C lebih suka B. Artinya kalau sebagai konsumen yang konsisten, ketika dihadapkan dengan A dan C, kalian pilih A. Itu adalah konsumen yang konsisten. Ya, jadi jangan kebalik-balik nanti. Dia pilih A dan B pilih A, B dan C pilih B, tapi A dan C dia pilih C. Nggak jadi dia konsisten ya.
Terus ada hukum Gosen. Tadi hukum Gosen sama yang di the law of diminishing marginal utility tadi. Semakin bertambah kita mengkonsumsi suatu barang, maka akan semakin berkurang kepuasannya. Terus biasanya itu ada prinsip more is better, di mana kita berharap mengkonsumsi semakin banyak barang kita akan memberikan kepuasan yang lebih banyak. Gitu. Sampai di sini paham? Ada yang mau tanyakan? Oke, selanjutnya, nah ini contoh kasusnya untuk kali utility marginalnya. Di sini ada jumlah air yang dikonsumsi, ada 0, 1 sampai 6. Terus ada kepuasan total utility-nya ada 0. Kalau kita angkakan kepuasan tadi, contohnya seperti ini. 1 gelas kita mendapat kepuasan 4, 2 gelas dapat kepuasan 10, 3 gelas dapat 13 dan seterusnya. Lantas berapa kepuasan marginal yang bisa didapat? Nah, untuk contoh yang pertama, ini baris keduanya. Ketika seseorang dalam kondisi haus 0, belum minum air, dan air gelas pertama yang dia konsumsi itu akan memberikan kepuasan 4. Dan nilai kepuasannya juga 4. Kenapa demikian? Itu bisa terjadi karena nilai MU itu didapat dari delta TU dibagi dengan delta Q. Atau dalam kasus ini 4 dikurang 0 sama dengan 4 dibagi 1 dikurang 0 sama dengan 1. Berarti 4 dikurang dibagi 1 dapatnya 4. Paham? Untuk mendapatkan marginal utility? Paham. Nah, coba sekali screening kira-kira jawaban A, B, C, D, dan E itu berapa? Silakan. Screening dengan rumus yang saya berikan tadi kira-kira berapa? Coba ada yang bisa jawab yang A? Oke, dari kalau dari rumus yang Bapak jelaskan tadi, jawaban yang A itu masalah 6. Nah, oke, kita keep dulu ya. Nanti kita cek di kunci jawabannya. Terus yang B, ada yang bisa jawab? 3, C ini ya. Yang C? Oke. 0. Oke, kita cek nanti. Yang D? Nabila? Minus 2. Yang E? Saya Pak. Kirana? Minus 2 juga. Minus 2 juga. Oke. Ingat angkanya ya, ingat. Nanti kita cek apakah benar. Nah, ini jawabannya. Jadi yang B tadi dari bilang, yang A, sorry, 6 ya. Ternyata benar. Kenapa 6? 4 dikurang 10 dikurang 4, 6. Jawabannya 2 dikurang 1, 1. Berarti 6 dibagi 1, hasilnya 6. Terus yang B tadi siapa yang jawab B? C ini jawabannya berapa tadi? 3. Betul. Terus yang C tadi Feby ya? Jawabannya 0. Betul. Berarti ketika 0 ini dia sudah mencapai puncak nih, puncak kepuasan konsumsinya. Artinya ketika yang tadi dijawab oleh Nabila dan Rahmat, kenapa dia minus 2 itu dia sudah memberikan dampak yang negatif, kenyangan dia sini, kenyangan air. Ya. Semakin banyak lagi dia semakin jadi galau dan dia, karena dia air tidak itu semua. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya, alhamdulillah juga paham. Nah, saya ingin melihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang ini. Kita lanjutkan tadi sudah, scan-nya sudah, tinggal muncul saja di itu kalian. Barang adalah apa kira-kira? Apa? Baru 11 orang yang jawab? Jadi 19. Apa masih soalnya? Sudah? Sudah jawab semua? Ada satu belum submit? Lewat ya belum submit ya? Oke, 94% jawab A dan 6% jawab B. Yang benar adalah jawabannya A. Barang adalah benda dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat atau kegunaan. Ya. Oke, kita coba lagi. Masih dan di leaderboardnya.
Ada Cendi, Ratika, Nina, dan Jali. Memang the best family ya. Oke, selanjutnya yang kedua, konsumen adalah pelaku ekonomi yang diarahkan pada berbagai alternatif, pelaku ekonomi menghasilkan barang dan jasa, menyalurkan barang dan jasa, atau semua pernyataannya benar. Ya. Oke, sudah semua? Wih, 100% jawab A. Kayaknya udah kalau kisi-kisinya ya. Bisa jawab ngumpul semua. Mudah-mudahan benar ya. Ya, konsumen adalah pelaku ekonomi yang selalu diaturkan dalam berbagai alternatif ya. Selanjutnya yang ketiga masih Dandi. Selanjutnya Kedui BSI ya, dan Jami tadi. Tujuan konsumen adalah apa? Tujuan konsumen sudah, ada dulu, dua lagi. Nah, oke. 17% memilih A dan 83% memilih B. Tujuan konsumen itu adalah memaksimalkan utilitas dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Nah, itu kita sebagai konsumen pasti ingin memaksimalkan kepuasan kita ya. Oke, Pak Disri, Bapak ada yang mau tanyakan lagi? Belum. Minggu depan yang nanya berarti kalau lebih ya. Kalau kita minggu ini selesai. Oke, kita beri kostum leaderboard kita ada Jenny, Dandi, Nina, Revita, dan Dwi. Oke, selamat ya. Nanti hadiah bisa diambil oleh panitia. Nah, dari pertemuan kita hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Nih, ada dua yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, teori perilaku konsumen adalah bagaimana kita sebagai seorang konsumen memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Nah, yang kedua, dalam pendekatan nilai guna utility kardinal dinyatakan bahwa kepuasan konsumen dalam konsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga konsumen berusaha memaksimalkan kepuasannya. Itu ya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Oke, sebelum ditutup ada satu quotes yang menurut saya cukup baik ya, bisa kita teladani. Some people look for a beautiful place, but others make a place beautiful. Jadi ada beberapa orang itu hanya melihat keindahan suatu tempat saja, tetapi ada juga yang membuat tempat indah itu sendiri dari usaha yang dilakukan. Itu dari Azhar Inayat Khan. Terima kasih. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.